Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait mengelola perubahan organisasi dan inovasi disertai dengan studi kasus mengenai PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Mariana Christine Siregar, yang kedua Syifa Asmi Nurul Izzati, yang ketiga R.A. Aulia Fitri Destia, dan yang terakhir ada Gesi Prasetya. Cakupan materi yang akan dibahas kali ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perubahan dalam organisasi, 2 proses perubahan, 3 mengelola perubahan, dan yang terakhir definisi inovasi menurut para ahli. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan perubahan dalam organisasi. Di mana perubahan dalam organisasi adalah setiap perubahan pada manusia, struktur dan teknologi pada suatu organisasi. Di mana memiliki karakteristik perubahan yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tidak konstan namun terdapat variasi derajat dan arah perubahan. Selanjutnya, yang kedua menghasilkan ketidakpastian, tetapi tidak sepenuh tak terduga. Dan yang terakhir menciptakan adanya peluang dan ancaman. Faktor pendorong perubahan terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Di mana internal terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama perubahan strategi organisasi, kedua perubahan ketenaga kerjaan, yang ketiga adanya perlengkapan dan peralatan baru, dan yang terakhir sikap perilaku atau attitude karyawan. Sedangkan eksternal juga terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama ada pangsa pasar, yang kedua peraturan dan regulasi pemerintah, yang ketiga perkembangan teknologi, dan yang terakhir perubahan ekonomi. Jenis perubahan terbagi menjadi 2, yaitu perubahan terencana dan perubahan reaktif. Perubahan terencana sendiri merupakan perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa di masa depan. Sedangkan perubahan reaktif adalah respon terhadap peristiwa ketika muncul. Peran manajer sebagai agen peubah. Manajer memiliki peran yang sangat strategis dalam manajemen perubahan di sebuah perusahaan, di mana manajer dituntut untuk mengelola perubahan dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab untuk mengubah proses menjadi lebih baik dan efisien, serta sekaligus bertindak sebagai katalisator perubahan itu sendiri atau change agent. Agen peubah atau change agent dalam suatu perusahaan atau organisasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada manajer sebagai agen peubah internal. Selanjutnya ada non-manager, biasanya di sini yang bertindak yaitu staf ahli atau tim ahli. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu konsultan, di mana bertindak sebagai agen peubah eksternal serta ahli penerapan perubahan. Nah, proses perubahan sendiri dapat dijabarkan dengan 2 pendekatan yang berbeda, yaitu ada metafora air tenang atau the calm water metaphor dan metafora air cepat atau white water rapid metaphor. Untuk metafora air tenang, Kurt Lewin menyatakan bahwa pendekatan proses perubahan ini sebagai break in organization of equilibrium state atau pengunggah ketenangan. Metafora air tenang menggambarkan proses perubahan seperti kapal yang berlayar melintasi perairan yang tenang dengan 3 tahapan proses seperti unfreezing the status quo. Maka ini ditempuh dengan menggunakan cara-cara yaitu menambah kekuatan perubahan seperti komitmen perusahaan terhadap perubahan. Lalu yang kedua ada mengurangi resistensi terhadap perubahan. Lalu yang ketiga ada penggabungan di antara kedua langkah tersebut. Nah, selanjutnya ada changing a new status. Lalu ada refreezing to make the change permanent. Untuk metafora air cepat, pendekatan proses ini terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi, sehingga mengharuskan organisasi atau perusahaan secara kontinu melakukan perubahan agar dapat. Yang ketiga, mengelola perubahan. Menurut Robbins and Coulter, kategori perubahan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu struktur.
Di struktur itu, kita membahas tentang membandingkan satu ataupun lebih komponen struktural seperti spesialisasi kerja, rantai komando, wewenang, dan kebijakan, sentralisasi, desentralisasi, serta formalisasi. Di struktur juga dibahas tentang merubah struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, yang kedua itu teknologi. Di teknologi ini terkait dengan merubah proses kerja, peralatan, dan metode kerja, lalu penerapan otomatisasi pekerjaan, serta komputerisasi pekerjaan. Nah, komponen yang ketiga itu manusia, yaitu merubah sikap atau attitude, lalu merubah kebiasaan, serta merubah persepsi dan harapan. Selanjutnya, mengelola resistensi terhadap perubahan. Ada alasan mengapa manusia cenderung resisten terhadap perubahan. Yang pertama, adanya rasa nyaman dan aman terhadap kebiasaan lama dan situasi yang sudah ada. Yang kedua, adanya ketidakpahaman mengenai proses dan manfaat dari perubahan. Yang ketiga, muncul rasa takut kehilangan status sosial atau jabatan, wewenang, uang, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada persepsi yang keliru mengenai perubahan yang tidak sesuai dengan tujuan dan budaya organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, membahas terkait waktu yang diperlukan untuk merubah budaya atau kebiasaan. Nah, proses perubahan kebiasaan atau budaya itu memerlukan kesabaran dan waktu yang tidak singkat, karena adanya sifat resistensi dan juga perubahan tersebut harus dimulai dari unsur yang paling dasar, yang dimulai dari perasaan, aksi, perilaku tetap, gaya manajemen, sikap, dan akhirnya dapat merubah nilai. Selanjutnya, mengelola emosi dalam proses perubahan. Selama proses perubahan, menurut Atkinson, kita itu mengalami transisi emosi berupa goncangan, penolakan, kekuatan emosi, penerimaan, pengalaman, pemahaman yang sempurna sampai akhirnya mencapai integritas. Nah, pembahasan terakhir terkait mengelola perubahan adalah metode agar karyawan menerima perubahan, yang terdiri dari unfreezing, changing, dan refreezing. Unfreezing itu bisa dilakukan dengan memberikan alasan, menjadi empati, dan mengkomunikasikan segala sesuatu dengan jelas. Yang kedua itu changing, yaitu dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapat, lalu memastikan keamanan kerja, memberikan pelatihan, lalu menerima saran atau input dari karyawan. Yang ketiga itu refreezing. Refreezing itu dapat dilakukan dengan menunjukkan support dari manajemen puncak, mempublikasikan kesuksesan. Kemudian yang keempat yaitu definisi inovasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktek atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang dan kelompok untuk diadopsi. Kemudian, pengertian menurut Andrew van de Ven, inovasi merupakan suatu bentuk pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah definisi menurut Stephen Robbins yang menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi bukanlah suatu kegiatan satu kali pukul atau one-time phenomena, melainkan suatu proses panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Kemudian yang terakhir adalah definisi inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai, konteks ilmu dan pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Selanjutnya yaitu perbedaan kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan suatu bentuk kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan jalan yang tidak lazim atau unik sehingga menimbulkan perbedaan dengan hal yang biasa dilakukan. Kemudian, inovasi merupakan suatu hasil atau outcome dari proses kreativitas pada produk, jasa, maupun metode kerja. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang tepat bagi inovasi. Manajer dituntut agar dapat menciptakan lingkungan tersebut dengan cara yang pertama ada variabel struktur, yang kedua variabel budaya, dan yang ketiga adalah variabel sumber daya manusia. Variabel struktur meliputi mengadopsi struktur organik, menciptakan komunikasi yang rutin antar unit,
meminimisasi limitasi waktu pada proses kreativitas, dan dukungan penuh terhadap proses kreativitas. Kemudian yang kedua ada variabel budaya, yaitu meliputi toleransi terhadap konflik, membangun sistem yang terbuka dan transparan, umpan balik yang positif. Dan yang terakhir adalah variabel sumber daya manusia, yaitu meliputi komitmen yang tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, melindungi karyawan dengan pekerjaan dengan risiko tinggi, dan mendorong individu menjadi juara dalam proses perubahan. Studi kasus yang kami ambil adalah KAI ganti logo baru demi transformasi bisnis. KAI atau Kereta Api Indonesia merubah logo perusahaan sebagai bentuk transformasi visi dan budaya perusahaan. Faktor pendorong perubahan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, di mana faktor internalnya adalah perubahan strategi organisasi, sedangkan eksternalnya adalah perkembangan teknologi. Jenis perubahan yang terjadi adalah perubahan terencana, karena KAI mengimplementasikannya secara berurutan atau bertahap. Lalu untuk kategori perubahan yang terjadi adalah perubahan kategori teknologi, karena yang terjadi adalah perubahan metode kerja, peralatan, serta proses kerja. KAI juga menciptakan inovasi-inovasi di mana KAI menciptakan membership KAI Akses, pembayaran tiket kereta api menggunakan QRIS, yaitu pemanfaatan teknologi finansial, lalu menciptakan layanan last mile atau transportasi lanjutan untuk angkutan penumpang dan barang, menciptakan kartu komuter pay, menciptakan fasilitas Skybridge Stasiun Bandung, dan lain-lain. Perubahan logo tersebut diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi KAI